Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimah, Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 21144010047, Reguler 1, Tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan sistem persyarafan. Susunan sistem syarat pusat. Sistem syarat pusat terdiri menjadi dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah suatu alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Selaput otak terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama, duramenter. Duramenter merupakan selaput keras pembungkus otak yang berasal dari jaringan ikat tebal dan kuat. Kedua, arachnoidea merupakan selaput tipis yang membentuk sebuah balon yang berisi cairan otak yang meliputi seluruh susunan saraf sentral. Ketiga, pia mater merupakan selaput tipis yang terdapat pada jaringan otak. Pia mater berhubungan dengan arachnoid melalui sistem jaringan ikat yang disebut trakt Bechel. Medula spinalis. Medula spinalis adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat, dari otak dan melengkungi, serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama medula spinalis adalah transmisi pemasukan rangsangan antara perifer dan otak. Medula spinalis merupakan bagian dari sumsum saraf pusat. Bagian-bagian medula spinalis. A. Struktur umum medula spinalis. 1. Berbentuk silinder, berongga dan agak pipih. 2. 31 pasang saraf spinal keluar dari area urutan korda melalui foramina intervertebral. 3. Korda berakhir di bagian bawah vertebra, lubal pertama atau kedua. B. Struktur internal medula spinalis. 1. Kanal sentral berukuran kecil dikelilingi oleh substansi abu-abu berbentuk huruf H. 2. Batang atas dan bawah huruf H disebut tanduk. Bagian-bagian otak. A. Cerebum. Cerebum atau otak sebesar mempunyai dua belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan yang dihubungkan oleh massa substansi alba yang disebut corpus callosum. Saraf tepi atau perifer. Saraf tepi adalah bagian sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke saraf sensorik ke saraf motorik. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari atau tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Jaringan dan organ tubuh diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik disebut juga sistem saraf torakolumbar. Sistem saraf parasimpatik disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral. Proses terjadinya gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu gerak yang tidak akan disadari. Hentaran impuls pada gerak refleks mirip seperti gerak biasa. Yang membedakannya adalah impuls pada gerak refleks tidak akan melalui pengolahan oleh pusat saraf. Ada dua macam neuron konektor, yaitu neuron konektor di otak atau juga di sumsum tulang belakang. Contohnya, jika sebuah mata terkena sinar matahari, maka mata akan secara otomatis mengecil atau memejam. Itu adalah contoh dari neuron konektor otak. Contoh yang kedua adalah ketika lutut kita dipukul menggunakan benda, maka secara spontan kaki akan mengangkat. Itu adalah contoh dari neuron konektor sumsum tulang belakang.
Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara sistematis sebagai berikut, yaitu 1. Rangsang, 2. Reseptor, 3. Neuron sensorik, 4. Konektor atau otak atau sumsum tulang belakang, kelima, neuron motorik, dan terakhir, efektor. Jenis-jenis gerak refleks. 1. Jenis gerak refleks diakibatkan adanya otot rangka yang bergerak, meliputi fleksor, ekstensor, alat gerak, dan statokinetik. 2. Jenis gerak refleks yang melibatkan fungsi organ internal, meliputi pencernaan, jantung, ekskresi, dan 3. Sekresi. Yang terakhir, jenis gerak refleks berdasarkan tingkat kompleksitas neutron atau saraf. Mekanisme gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Untuk dapat terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya kulit. Ada kornu posterior medulla spinalis, sumsum tulang belakang akan menghubungkan antara impuls menuju kornu anterior medulla spinalis. Sel saraf yang akan menerima impuls atau dapat menghantarkan impuls-impuls ini melewati serabut motorik. Organ motorik akan melaksanakan rangsangan karena dirangsang oleh saraf motorik. Penilaian fungsi saraf kranial. Peran 12 saraf kranial di kepala, penting untuk penglihatan hingga jantung. Ada 12 saraf kranial di kepala dan masing-masingnya memiliki tugas spesifik yang berbeda. Saraf ini sering juga disebut dalam angka Romawi seperti di bawah ini. 1. Saraf kranial 1 atau olfaktori. Saraf olfaktori ialah berperan dalam penciuman atau penghidup. Saraf tersebut mengirim informasi ke hidung, ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi, jika Anda tidak sengaja mencium aroma mie instan, maka saraf olfaktori Anda sedang bekerja. 2. Saraf kranial 2 atau optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita menerima cahaya dari luar, bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah hingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. 3. Saraf kranial 3 atau okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Keempat, saraf kranial 4 atau troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Kelima, saraf kranial 5 atau trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kriminal terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal terdiri menjadi 3 bagian, yaitu saraf ophthalmicus, saraf maxillaris, dan saraf mandibular. Saraf kranial ke-6 adalah abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral.
Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. 7. Saraf. Saraf kranial 7 atau facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan, yaitu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu 1. Pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. 2. Pergerakan dari kelenjar lakrimal atau supramaksilar dan submandibular. 3. Merasakan sensasi di telinga luar. 4. Kemampuan merasakan makanan. 8. Saraf kranial 8 atau vestibulococlear. Berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. 2. Saraf cochlearis, yaitu membantu manusia mendengar secara mendeteksi getaran dari suara. 9. Saraf kranial 9 atau glossopharyngeal. Berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Berikut ini penjelasannya. 1. Saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Penjelasan kedua. Saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini sangat mengatur pergerakan otot. Stylofaringus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan mendengek. 10. Saraf kranial 10 atau vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dari hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. 11. Saraf kranial 11 atau aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher, hingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. 12. Saraf kranial 12 atau hypoglosus. Saraf kranial yang terakhir ini adalah saraf hypoglogus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Refleks. Refleks pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu refleks fisiologi, refleks patologis, dan refleks primitif. Pemeriksaan refleks fisiologis rutin dilakukan untuk mengevaluasi fungsi sensori motor pada tubuh. Hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil normal, meningkat atau hiperrefleks, menurun atau hiporefleks atau tidak ada refleks. Pemeriksaan refleks fisiologi meliputi 1. Refleks bipes, 2. Refleks trifes, 3. Refleks patella, 4. Refleks brachioradialis, dan 5. Refleks axialis, dan terakhir refleks superficialis atau abdominalis. Pemeriksaan refleks potagis. Refleks potagis adalah refleks yang tidak dapat ditemukan pada orang yang sehat, kecuali bayi dan anak kecil. Refleks patologik yang sering diperiksa di antaranya Babinski, Hoffman, dan Tromner. Refleks Babinski atau plantar. 1. Menggunakan benda yang memiliki ketajaman sedang seperti ujung hammer atau kunci. 2. Goreskan ujung benda tadi pada gerakan kaki kelean bagian lateral. Dimulai ujung telapak kaki belakang, terus di atas dan berkelok sampai pada ibu jari.
Refleks Hoffman. 1. Mintalah klien berbaring terlentang atau duduk dengan santai. 2. Tangan klien dipegang dengan pergelangan dan jari-jarinya disuruh refleksi atau entengkan. 3. Jari tengah penderita kita jepit di antara telunjuk dan jari tengah kita. Dan keempat, dengan ibu jari kita goreskan kuat ujung dari tangan klien. Refleks Tromner. 1. Minta klien berbaring terlentang atau duduk. Tangan klien kita pegang pada pergelangan dan jari-jarinya di seluruh fleksi. 2. Jari tangan penderita kita jepit di antara telunjuk dan jari tengah. 4. Dengan jari tengah kita mencolek-colek ujung jari klien. Pemeriksaan refleks primitif adalah gerakan reflektorik yang bangkit secara fisiologi pada bayi dan tidak ditemukan pada anak yang sudah besar dan orang dewasa. Refleks pada primitif adalah refleks menetek, Sauret refleks, refleks Greb, refleks glabella, dan refleks planomental. Kesimpulan, sistem saraf merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi sebagai media komunikasi antar sel maupun organ dan dapat berfungsi sebagai pengendali berbagai sistem organ lain, serta dapat pula memproduksi hormon. Penyusun sistem saraf yaitu terdiri dari dua, yaitu berdasarkan bentuknya serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, penyusun sistem saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsinya, penyusun sistem saraf terdiri dari sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate. Sistem saraf mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai berikut. Menerima berbagai sensasi dari dalam dan luar tubuh, bereaksi pada sensasi tersebut, menghadapinya secara otomatis atau merasakan dan memikirkannya, menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan, mengekspresikan emosi, mengirimkan pesan untuk bagian tubuh dengan mempertahankan keselamatan, menghindari atau menghadapi bahaya, dan meningkatkan aktivitas yang menyenangkan. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ada dua mekanisme jalannya impuls saraf, yaitu impuls dihantarkan melalui sel saraf dan impuls dihantarkan lewat sinaps. Adapun penyakit dan kelainan pada sistem saraf yaitu stroke, poliomyelitis, migran, Parkinson, transeksi, neurasthenia, dan neuritis, amnesia, putar, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam materi, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.